Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Desember ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo, ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan langsung aja ya, kita akan bacakan di sini untuk pesan semesta di bulan Desember. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya, dan ingat ambil yang resonate aja. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu. Zodiak Leo. Pesan semesta buat kamu di bulan Desember. Oke, kita punya Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ya. Ini bicara tentang kesibukan ya di pekerjaan ya. Aku rasa mungkin Leo lagi sedang banyak kerjaan ya, atau mungkin kalau lagi pengangguran mungkin kamu akan mulai bekerja di sini, kamu akan dapat pekerjaan gitu ya, pekerjaan baru, atau mungkin ya pekerjaan baru ini bukan pekerjaan yang kamu bekerja dengan seseorang, enggak ya, tapi mungkin ada beberapa yang memang kamu itu memulai usaha sendiri atau bisnis sendiri dari rumah gitu ya, yang ini sesuai dengan bakat kamu, kemampuan kamu atau skill kamu ya, yang kamu punya ide-ide sebelumnya ya, yang kayaknya oh aku bisa deh buat ini, kayaknya aku bisa deh memulai dari sini untuk usaha sendiri, mulai dari rumah istilahnya kayak gitu ya. Jadi di sini aku rasa kamu akan ada pekerjaan gitu ya, dan aku juga ngerasa nggak semua ya, untuk beberapa aja. Kalau sebelumnya kayak hasil bukan hasil ya, kayak usaha atau bisnis kamu ya, contoh kalau kamu usaha sendiri nih ya, yang udah usaha sejak lama gitu ya, yang menurut kamu kayak stuck gitu ya, kayak nggak ada kemajuan, kok kayak gini terus ya, kapan ya mulai rame lagi usahaku, bisnisku istilahnya kayak gitu. Nah aku rasa Desember ini mungkin akan ada banyak ya orderan yang masuk gitu ya, kalau kayak jualan makanan atau apa kayak gitu istilahnya ya. Pokoknya usaha bisnis kamu di sini akan mulai lancar lagi, akan mulai ada kemajuan gitu ya. Dan kalau yang baru ya, aku bicara yang baru ya, yang baru, tapi bukan baru memulai enggak, tapi kayak udah beberapa waktu yang lalu ya, sekitar mungkin 8 bulanan lah ya, kamu mulai usaha bisnis ini sekitar 8 bulanan ya, atau 1 sampai 8 bulan lah kira-kira seperti itu ya, yang jelas ini baru. Mungkin kamu kayak ngerasa apa ya, kayak nggak ada kemajuan gitu ya. Kamu udah berusaha di sini, bekerja keras gitu ya istilahnya, it's okay, nggak masalah, kamu jangan menyerah, jangan putus asa, lanjutkan aja pekerjaan kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat ya, kalau kamu rajin, kalau kamu tekun, kamu fokus, konsisten, komitmen dengan apa yang kamu kerjakan, itu seiring berjalannya waktu ya, selain itu juga skill kamu bertambah, ini kamu juga bertambah gitu loh. Apa istilahnya, kemajuan di karir kamu itu juga gitu loh. Jadi ini kayak butuh proses, jalani aja prosesnya, jangan menyerah gitu ya. Mungkin kamu memang belum melihat hasil yang seperti yang kamu maukan atau inginkan gitu ya, tapi nggak masalah gitu ya, karena baru memulai ya. Jadi kamu harus pelan-pelan gitu ya, karena di sini aku ngerasa kayak kamu juga baru gitu loh. Bahkan di bidang itu pun mungkin kamu juga nggak begitu punya pengalaman ya, maksudnya nggak begitu punya pengalaman ya, karena kamu juga belum pernah istilahnya tuh kayak gitu, belum pernah memulai usaha bisnis sendiri gitu, dan ini tuh kayak baru merintis gitu. Jadi it's okay, orang yang baru-baru itu biasanya memang belajar sambil berjalan istilahnya kayak gitu ya, berjalan sambil belajar, apapun itu ya, kebolak-balik sesuaikan terserah lah ya, yang penting yang jelas mudah-mudahan kalian paham ya, kayak gini, usaha kamu itu seiring berjalannya waktu itu kamu juga kayak tambah pengetahuan atau pengalaman gitu loh. Jadi dari situ tuh kamu juga belajar gitu loh, memahami sesuatu. Kemudian dari situ tuh kamu juga bertambah
pemahaman kamu, pengalaman kamu gitu, sehingga kamu juga dapat, selain kamu dapat pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, tapi kamu juga dapat kemampuan, istilahnya tuh gitu ya, kemampuan dari bidang kamu itu gitu ya, kemampuan kamu tuh berjalan bertambah gitu loh istilahnya ya, atau tambah baik lah istilahnya gitu. Karena di sini nggak hanya ini ya, nggak hanya hasil yang dapat kamu nikmati, tapi juga pengalaman ya, dan juga ya ilmu lah gitu istilahnya, skill gitu istilahnya tuh gitu ya. Jadi tekuni aja, fokus, konsisten, rajin gitu ya, lakukan aja, teruskan aja, nggak usah menyerah gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, lakukan secara konsisten. Kamu akan bisa menikmati hasil kerja keras kamu kok di sini gitu, nggak usah menyerah. Kemudian di sini ada Five of Wands ya, hindari konflik ya di sini, atau hindari ini yang kayak ambisi terlalu tinggi gitu ya, terutama yang seperti yang bilang tadi, kayak kamu udah ngerasa udah bekerja keras gitu ya, udah melakukan segala cara ini dan itu kok kayak gini terus gitu ya, sampai kamu ingin menyerah misalkan ya. Ini kayak memang ada sedikit mungkin kekesalan ya dalam diri kamu. Nah, hati-hati di situ ya, jangan sampai emosi kamu itu justru mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu yang akhirnya tuh memicu konflik di sini gitu. Jadi kamu harus sabar, harus senang gitu ya. Dan aku juga ngerasa nggak semuanya di Five of Wands ini juga kamu diminta untuk menghindari konflik sebisa kamu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin memicu emosi kamu, alangkah baiknya selesaikan masalah kamu itu dengan kepala dingin lah istilahnya ya, jangan dengan emosi, jangan dengan adu otot istilahnya kayak gitu ya. Selesaikan dengan secara baik-baik gitu. Tapi kalau bisa ya kamu nggak usah ikut-ikutan, nggak usah kepicu oleh omongan orang ya, nggak usah ikut-ikutan orang yang memprovokasi gitu ya. Jadi jangan mudah lah istilahnya ya diprovokasi oleh orang gitu. Kamu harus gunakan kecerdasan kamu gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sekiranya mungkin ini menyangkut kamu dan bikin kamu marah atau kesel, itu jangan dipercaya dulu gitu ya. Alangkah baiknya jangan dipercaya dulu gitu. Kadang-kadang ada orang itu suka mengadu domba, orang ini nggak bilang begini tapi bilangnya begini. Nah istilahnya tuh gitu. Jadi hati-hati di situ. Jangan sampai kamu tuh cuman diikut sertakan ya, ikut-ikutan orang. Itu tuh masalah dia, bukan masalah kamu, tapi kamu diikut sertakan gitu ya. Nah kalau kamu tipe-tipe orang yang istilahnya sok jagoan misalnya gitu ya, nggak bisa seperti itu kamu akan gampang keikut gitu ya. Padahal kamu nggak harus seperti itu, karena kalau seperti itu, kalau memang ingin membela seseorang ya, katakanlah itu entah keluarga kamu ataupun misalnya saudara atau anak atau siapapun yang dekat dengan kamu, membela boleh, tapi kamu harus tahu ya apakah itu kesalahan dia atau bukan gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan, istilahnya tuh seperti itu. Kamu harus gunakan kebijaksanaan kamu dalam melihat, dalam menilai gitu. Kalau mendengar apa-apa jangan dipercaya dulu ya, cari dulu kebenarannya gitu. Ya karena banyak orang tuh kadang ikut-ikutan omongan orang ya. Orang bilang begini langsung percaya aja gitu, padahal belum tentu seperti itu gitu. Nah akhirnya kamu tuh ikut-ikutan emosi, padahal itu bukan kamu. Ya kamu hanya keseret gitu loh. Nah itu kan gak baik gitu loh. Ya itu gak baik untuk diri kamu, untuk kesehatan mental kamu. Kemudian kamu juga nambah dosa untuk diri kamu gitu ya. Kamu nggak tahu apa-apa tapi ikut-ikutan. Nah sedangkan orang yang kamu perangi ternyata dia nggak salah. Nah berarti kan nanti yang rugi kamu sendiri gitu, istilahnya tuh seperti itu. Banyak ya orang-orang yang seperti ini tuh, banyak gitu. Apalagi kalau di lingkungan orang-orang yang suka gosip gitu ya, suka gibah, itu kan banyak banget orang yang suka cari teman ya untuk jatuhin orang lain gitu. Kemudian di sini ada The Star. The Star ini bicara tentang harapan. Aku lihat ada harapan kamu yang akan terwujud di sini. Aku nggak tahu apa harapan kamu apa. Yang jelas ada sebuah harapan yang terwujud di bulan Desember ini. Keinginan kamu atau harapan kamu ya. Sesuatu di sini harapan kamu yang akan terwujud menjadi nyata. Gitu. Dan
Aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan dapat healing ya, healing, kesembuhan. Baik secara mental ya, kalau sebelumnya kamu lagi dalam proses healing mental gitu ya. Ada juga yang mungkin lagi sakit sebelumnya. Nah, ini juga sama ya, kamu akan mendapatkan kesembuhan atau pemulihan diri gitu. Ya, jadi ada waktunya kamu mulai istirahat gitu ya. Penuhi diri kamu secara batin ya, kayak penjagaan diri gitu ya, karena sebelumnya kan ibaratnya tuh berjuang keras ya untuk pemulihan. Nah, di saat kamu sembuh juga tinggal melanjutkan ya, bagaimana caranya kamu memproteksi energi kamu atau menjaga diri kamu agar penyembuhan kamu, pemulihan diri kamu benar-benar selesai gitu. Karena the star ini biasanya tahap ibaratnya tuh orang yang lagi sakit gitu ya, kritisnya itu udah lewat gitu ya, jadi tinggal pemulihannya gitu, kayak pemulihan tenaga, nah istilahnya kayak gitu. Karena kalau orang sakit itu kan habis baring terus ya di tempat tidur gitu ya, istilahnya tuh gitu. Nah, ini tuh kamu tuh tinggal bisa cari udara segar, refresh gitu ya, tinggal mulihin tenaga, energi, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, jadi udah nggak terlalu berat-berat istilahnya tuh gitu. Dan udah mulai melihat harapan baru atau mulai bisa berharap lagi gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Eight of Cups. Nah, untuk yang move on di sini, aku rasa kamu bisa move on ya. Kamu akan menemukan kedamaian, ketenangan, atau tempat yang kamu cari, atau kebahagiaan yang kamu cari. Ya, dan untuk beberapa orang di sini justru disarankan ya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak serve lagi buat kamu. Ya, hal-hal yang nggak nyaman buat kamu. Ikuti kata hati kamu. Ya, seperti itu. Ikuti kata hati kamu. Jadikan hati kamu itu sebagai kompas. Kalau kamu udah nggak nyaman lagi dengan sesuatu, ya udah kamu tinggalkan gitu ya. Apapun yang nggak serve buat kamu di sini tinggalkan gitu. Karena di sini aku ngerasa dengan Eight of Cup ini kayak mencari sesuatu yang lebih bermakna gitu ya. Contoh di dalam hubungan nih, kalau hubungan kamu dengan orang toksik yang dulunya mungkin kamu oke-oke aja ya, fine-fine aja di lingkungan itu gitu ya, ini mulai nggak merasa seperti dulu lagi. Kamu kayak merasa kok aku kayaknya nggak enak ya sekarang gitu. Dulu aku bisa toleransi orang-orang seperti ini, sekarang kayak nggak lagi gitu, kayak nggak bikin kamu tuh seneng, nggak bikin kamu happy gitu loh. Ada perubahan dari segi emosional kayak gitu ya. Kamu ingin mencari sesuatu yang lebih bermakna. Kalau hubungan ya seperti yang bilang tadi, kamu ingin mencari hubungan yang lebih bermakna gitu, yang benar-benar punya tujuan yang sama dengan kamu gitu ya. Hubungan yang stabil, selaras, seimbang gitu ya, yang membawa kedamaian, ketenangan, istilahnya kayak gitu. Bukan orang-orang yang suka ngomongin di belakang, di depan baik-baik, nah istilahnya tuh nggak gitu. Di relationship ya, di percintaan juga gitu. Ya, kamu udah nggak bahagia gitu loh, udah nggak bahagia di dalam hubungan kamu. Tapi sebelum-sebelumnya kayak kamu tuh takut untuk meninggalkan gitu, karena kamu ngerasa kayak kedepannya gimana ya, kedepannya kalau aku nggak dapat yang lebih baik gimana ya, kalau nggak ada yang mau sama aku gimana ya, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, kamu kayaknya bisa mengatasi itu ya, walaupun dengan sangat terpaksa atau dengan sangat berat, tapi kayak ada dorongan gitu loh dalam hatinya kamu, memang kamu nggak bisa lagi di situ gitu loh, dan kamu ingin mencari sesuatu yang lebih bermakna untuk kamu, yang benar-benar mungkin menurut kamu tuh bisa bikin kamu lebih nyaman, aman, tenang, bahagia, damai, nah istilahnya tuh gitu. Makanya kamu akan meninggalkan di sini, aku rasain akan meninggalkan hal-hal yang memang tidak lagi sejalan atau tidak mau lagi memenuhi secara batin kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini dari segi oracle. Oke, di sini ada reconsider ya. Reconsider. Tentang pertimbangan ya. Aku lihat di sini kamu diminta untuk mempertimbangkan sesuatu ya. Pertimbangkan kembali atau pertimbangkan lagi gitu.
contoh nih, mungkin ada pekerjaan baru, atau mungkin kamu ingin pindah pekerjaan, nah istilahnya kayak gitu ya, tapi kamu sudah berada di pekerjaan saat ini, tapi kamu ingin pindah kerja, nah istilahnya kayak gitu loh ya. Ini kayak kamu tuh diminta benar-benar mempertimbangkan, membuat pertimbangan yang masak-masak istilahnya gitu. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan gitu, apapun itu di sini kayak pertimbangkan kembali gitu ya. Di sini yang jelas kayak pertimbangkan kembali gitu. Kata kuncinya untuk kamu itu pertimbangkan kembali apapun yang ingin menjadi keputusan kamu, atau apapun yang mungkin ingin kamu lakukan misalkan, nah itu pertimbangkan kembali. Kalau misalkan kamu masih ragu-ragu nih ingin melakukan sesuatu, jangan dulu, diam dulu gitu ya, tunggu sampai kamu siap baru membuat keputusan yang benar-benar gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini, ada within the next few months, beberapa bulan ke depannya. Oke, aku ngeliat di sini ada sesuatu yang akan terjadi padamu yang berkaitan dengan sesuatu yang kamu pertanyakan, kayak kapan dia terjadi, kayak gitu loh istilahnya, yang menandakan sebuah waktu di sini ya. Yang kamu pertanyakan itu akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, atau mungkin kamu menunggu sesuatu misalkan kabar atau apapun itu, nah dalam beberapa bulan ke depan ya. Mungkin kalau ini berkaitan kabar tertentu ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan itu kabar yang kamu tunggu itu akan akan ada jawabannya, atau kayak akan kamu dengar gitu loh ya, akan ada sebuah kejelasan gitu atau jawaban gitu istilahnya tuh gitu. Oke. Dan beberapa orang di sini tentang, aku nggak tahu kenapa ya, kayak ngerasa ini tentang beberapa bulan ke depan ya, ada sesuatu yang kayaknya kamu akan nyampe ke sana, nggak jauh dari saat ini gitu, beberapa bulan lagi gitu, kayak akan nyampe ke tujuan kamu gitu loh ya. Kamu akan nyampe ke tujuan kamu di sini. Ini aku rasa sesuatu yang sudah lama kamu coba perjuangkan ya. Aku nggak tahu apa ini di sini. Ini untuk beberapa orang aja ya, yang resonate aja buat kamu gitu ya. Sesuatu yang udah lama kamu kayaknya usahakan, kamu perjuangkan untuk nyampe itu gitu ya. Nah ini akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian kita lihat lagi dari asmaranya ya. Untuk yang single di sini aku akan baca pesan singkat buat kamu. Ada flirt. Oke, untuk yang single di sini aku rasa ada seseorang yang coba untuk merayu kamu ya, atau menggoda kamu. Jadi ada yang kayak ya merayu atau menggoda kamu ya, coba PDKT dengan kamu. Ya, jadi ada harapan di sini kamu mungkin bertemu dengan seseorang ya, atau kayak dideketin seseorang gitu, dan ini kamu tuh kayak punya peluang kesempatan gitu ya untuk bertemu dengan pasangan gitu. Cuman kamu mau menerima atau tidak ya itu terserah kamu gitu ya. Cuman di sini ada peluang, ada seseorang yang akan coba deketin kamu ya, merayu atau menggoda kamu gitu. Cuman ini kayak tahap awal gitu. Ya, tahap awal itu kan tahu sendiri ya, kalau tahap awal tuh biasanya orang tuh kayak godain, merayu-rayu gitu ya, itu hal biasa gitu. Cuman kalau masalah kecocokan atau apapun itu masih butuh next kedua ya, atau bagian kedua istilahnya tuh gitu. Oke, dan untuk beberapa orang justru disarankan di sini ya, untuk kamu itu membuka diri gitu ya, kayak jangan menutup diri ya, jangan hanya diem doang, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau kemana-mana istilahnya gitu ya. Dan flirt ini untuk apa ya, lebih mengenal gitu loh ya, mengenal lawan jenis ya, ataupun kayak mengenal seseorang ya, walaupun dia perempuan ya, teman gitu. Nah siapa tahu dari pertemanan itu, dari pergaulan itu nantinya kamu akan kenal dengan seseorang gitu ya, yang lawan jenis istilahnya tuh gitu. Nah dari situ tuh kayak kamu juga diminta untuk bersikap terbuka ya, kayak apa ya, kalau orang lagi ngajak kenalan atau bicara sama kamu ya,
kamu itu welcome gitu loh ya, kayak orang yang membuka diri tapi juga tetap dalam keadaan sopan gitu. Tapi jangan kayak angkuh, sombong, ataupun kayak nggak respect atau nggak respon orang ya, kayak dingin ya, orang mau deketin tuh kayak nggak mau gitu loh kalau seperti itu ya, kayak kesannya kan kayak nggak mau dideketin gitu, kayak kamu menutup diri gitu loh. Nah, bagaimana kalau kamu aja seperti itu, menutup diri, nggak terbuka untuk mendapatkan pasangan gitu, istilahnya tuh seperti itu. Jadi flirt ini untuk kamu tuh mencoba untuk bersikap terbuka gitu ya. Kalau orang bercanda ya udah, selagi candaan mereka nggak berlebihan ya kamu ikut-ikutan aja gitu ya, bercanda-canda, tertawa-tawa gitu ya. Dengan begitu kan orang akan ngerasa lebih terbuka gitu ya, kayak bukan orang merasa lebih terbuka ya, tapi kayak kamunya itu dirasa kayak lebih terbuka gitu loh dengan orang. Jadi orang mau kenalan, mau deket dengan kamu itu dia mau gitu loh ya, tidak merasa apa ya, kayak nggak merasa takut atau nggak merasa ditolak. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Kalau kamu terbuka kan kayak welcome gitu, kayak merasa diterima gitu loh. Walaupun ini tahap awal ya, tahap kayak kenalan-kenalan gitu, kayak temenan-temenan gitu. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang berpasangan di sini. Keep an open mind, your soulmate berbeda dari ekspektasi kamu. Oke, ini menjaga pikiran untuk tetap terbuka. Oke, yang berpasangan ini juga sama ya. Yang single pun juga sama, harus bersikap terbuka ya. Yang berpasangan harus berpikiran terbuka di sini. Oke, mungkin soulmate pun berbeda dari ekspektasi kamu di sini. Jadi kamu itu jangan terlalu banyak ekspektasi tentang pasangan kamu ya. Jadi mungkin dia bukan tipe kamu atau beda dari tipe kamu biasanya, tapi kamu harus lihat sisi lainnya ya. Jangan lihat dari sisi ekspektasi kamu, tapi lihat dari sisi baiknya dia itu seperti apa gitu loh. Oke, karena ini untuk pasangan ya, berarti kan kamu udah sama nih dengan pasangan kamu. Nah, biasanya kalau berpikiran terbuka seperti ini, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, yang kayaknya tuh kamu coba untuk tolak gitu loh ya, coba untuk kamu tuh nggak terima. Nah, istilahnya gitu. Makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu, karena kadang-kadang apa yang kita ekspektasikan itu kan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, makanya kamu harus lihat nih sisi baiknya pasangan kamu tuh apa, bagaimana cara dia memperlakukan kamu tuh seperti apa gitu ya. Kamu harus lihat sisinya itu gitu, walaupun mungkin ada ekspektasi kamu yang terhadap dia yang ternyata nggak sama dengan kenyataannya gitu. Tapi dari sikap dia atau perlakuan dia yang di sisi lain gitu, kamu tahu dianya tuh tulus sama kamu, baik sama kamu. Nah, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi kamu harus berpikiran terbuka lah gitu. Atau mungkin dari sisi lain nih, contoh contohnya nih gini, kamu berharap pasangan kamu itu setelah bersama kamu itu dia tidak lagi dekat dengan lawan jenis lain ya, maksudnya tidak berkawan atau berteman gitu ya, atau tidak memiliki teman perempuan gitu ya. Ini kalau kamu cewek ya, aku contohkan tuh gitu. Kamu berharap tuh pasangan kamu seperti itu ya. Ketika dia sudah bersama kamu berharap dia tidak deketin cewek lain. Nah, istilahnya gitu. Itu kan ekspektasi kamu gitu. Kamu beranggapan bahwa ketika kamu bilang sama pasangan kamu begini-begini gitu, dan dia harus ngikut kamu. Nah, itu kan ekspektasi kamu, harapan kamu, keinginan kamu ya. Kayak seolah tuh kamu ngatur dia. Nah, itu nggak bisa gitu loh. Dia juga punya zonanya dia sendiri
gitu, atau istilahnya dunianya dia ya, contohnya ya dia harus punya teman gitu, kamu pun juga harus punya teman gitu loh, istilahnya tuh gitu. Jadi kayak nggak perlu dikontrol lah istilahnya tuh gitu ya. Kalau kamu ngontrol pasangan harus sesuai dengan apa maunya kamu, begini-begini, itu nggak bisa gitu. Nanti justru kayak ngerasa pasangan kamu tuh kayak terkekang atau kayak nggak dipercaya gitu ya. Selagi itu masih wajar gitu ya, nggak masalah gitu loh ya. Selagi itu masih wajar, kamu harus percaya ya bahwa yang namanya cinta itu kan pasti dia akan bisa menjaga hatinya untuk kamu kalau dia benar-benar mencintai kamu gitu. Orang yang benar-benar cinta itu pasti dia bisa membatasi diri dia sendiri gitu ya, membatasi diri dia, dan juga bisa menjaga kepercayaan yang kamu berikan padanya, istilahnya tuh gitu. Dia nggak akan kelewat batas kok gitu ya, seperti itu. Jadi di sini jangan terlalu ekspektasi ya, berekspektasi boleh gitu loh, cuman jangan terlalu berambisi terhadap ekspektasi itu untuk bener-bener sesuai gitu loh ya. Karena kalau nggak sesuai, nah ini jatuhnya tuh sakit gitu loh. Nah kamu itu seperti itu gitu loh, kecewa gitu. Oke, makanya di sini keep an open mind, jaga pikiran kamu untuk tetap terbuka gitu ya. Dia mungkin beda dari ekspektasi kamu, tapi kamu harus tahu dia itu memang benar-benar sayang kamu gitu ya. Dari mungkin sikap dia, tindakan dia yang pernah dia lakuin ke kamu harus lihat sisi itunya, baiknya itu gitu, bukan sisi yang kamu ekspektasikan itu, yang tidak terjadi sesuai ekspektasi kamu itu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya, dan sekali lagi ambil yang resonate. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.